Hari ini selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini semuanya? Sehat, Pak. Selamat Luar pagi, biasa. Pak. Sehat. Puji Tuhan, Semangat. syukurlah kalau begitu. Hari ini anak-anak kita akan membahas materi tema kita hari ini tentang sakramen baptis. Nanti Bapak akan selalu mengulang biar ingat fokus kita sakramen baptis. Baptis. Baik, supaya kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, silakan salah satu memimpin doa KBM kita hari ini. Minggu lalu kan Marlin. Nah, minggu lalu juga disampaikan bertugas berikutnya Gumala kalau tidak salah Bapak. Kumala. Oh ya, silakan Gumala, Ya, silakan. Ini bawa doa lihat di sini. Yuk, silakan. baik, Pak Guru dan juga teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan belajar tentang sakramen baptis. Bantulah agar kami semua bisa menangkap kasih-Mu yang agung sebagaimana tampak dalam kesediaan-Mu menerima kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu melalui baptisan. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Gumala doanya untuk kita hari ini. Baik, langsung saja presensi Bapak absen dulu hari ini ya untuk mengecek kehadiran kita semua untuk kalian. Evi Barida, Hadir, Pak. ya. Herman, Hadir, Pak. Katarina, Hadir, Pak. Maria Gumala, Hadir, Pak. Marlin. Hadir, Pak. Baik, semangat Marlin. Baik. Berikutnya Mas Liana. Hadir, Pak. Iya. Berikutnya Nika. Hadir, Pak. Ya, oh ya. Baik, semuanya hadir. Puji Tuhan hari ini kita bersyukur karena diberi kesehatan semuanya. Baik. Oke, anak-anak sekalian, Bapak ingatkan sekali lagi, ingat ya, Bapak ingatkan, Bapak sudah mengatakan tadi tema kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ialah sakramen baptis. Bapak selalu mengatakan, selalu Bapak ulang-ulang biar kita memahami semuanya. Baik. Anak-anak sekalian, karena Bapak lihat hari ini bersemangat, bisa enggak kira-kira nih sebentar nih ya, kita nyanyi dulu sebentar aja, hanya tepuk semangat. Masih ingat enggak minggu lalu kayaknya semuanya juga bisa nih, untuk semangatnya luar biasa. Bisa seperti ini ya, tepuk semangat. Yuk sama-sama coba yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk semangat. Luar biasa. Oke, sama ya, Marlin. Bapak senang dengan Marlin nih, semangatnya luar biasa. Semoga semuanya bisa meniru. Baik, anak-anak sekalian, sebelum jauh lebih dalam, Bapak ingatkan lagi, anak-anak, di awal pembelajaran kita dengan pemahaman apa itu sakramen baptis tadi, mari kita jelajahi asal-usul dan makna di baliknya. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan lagi tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan peserta didik memahami sakramen baptis dan sakramen dalam gereja. Oke, berikutnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sakramen, mengenali jenis-jenis sakramen dalam gereja, serta memahami makna dan tujuan sakramen baptis. Kedua, peserta didik dapat melaksanakan doa pribadi sederhana dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dalam berbagai situasi. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna sakramen baptis sebagai tanda dan sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah. Terakhir, peserta didik dapat menyebutkan dan memahami simbol-simbol yang terdapat dalam sakramen baptis serta maknanya. Oke. Berikutnya ini untuk presentasi pembukaan, Bapak menyampaikan untuk kita berawal dari tujuan pembelajaran tadi, anak-anak sekalian. Bapak ingatkan sekali lagi ya, kita fokus pada tema kita hari ini ya ini apa tadi Marlin? Sakramen baptis, Pak.
Nah, karena semangat banget Bapak selalu tertuju mata Bapak ke Marlin. Semoga tidak ngantuk Marlin ya pagi hari ini. Anak-anak sekalian, kita awali dengan isi kitab suci dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Nah, potongan kutipan sedikit. Coba Marlin baca sedikit Marlin. Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Sabda Yesus, titik-titik. Sungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, titik-titik. Terima kasih Marlin. Itu untuk diingat ya. Ya, ingat Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelum jauh lebih dalam, ingat Bapak memberi dari potongan kitab suci tadi yang dibaca oleh Marlin, dan untuk mengawali penjelasan materi hari ini, Bapak buat pertanyaan awal untuk kalian. Boleh dicatat supaya pembelajaran kita terarah dan kalian tidak lupa. Dan fokus kita tadi ya ini apa? Sekali lagi Marlin. Sakramen baptis, Pak. Oke, nah muncul kan seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini, silakan. Dengan seksama, lihat, silakan ya. Nanti Bapak akan bertanya. Gambar 1 dulu. Oke, siapa? Ini gambar 1. Gambar tentang apa ada? Ayo, gambar apa ini? Ini Ini dibaptis. ada cewek-cewek ini, Pak. Ya, Ada ibu Cewek pakai itu ya? jubah tuh. ya Iya, boleh. pakai jubah Itu kan? ya ibu-ibu itu, boleh. Oke, lihat ya. Ada yang pegang air, Pak. Pegang air, Pak. Pegang air yang kedua, ada yang cowok tuh pegang Pegang air kepala juga. ibu tuh. Sekarang gambar kedua. Ayo, siapa lagi? Herman? Gambar kedua, gambar apa ini Herman? Itu ada orang kayak di ini Pak, ditenggelamkan kayak itu Pak. Ya Oh kan, iya. ditenggelamkan. Oh Bisa iya, bagus dan nangkap. tenggelam Baik. sungai. Sekarang gambar 3 si Katarina. Coba gambar 3 Katarina. Gambar apa ini menurut Katarina? Itu sepertinya disiram, Pak. Oke. Pastor lagi menyiram tuh. Ya. Membaptis kali ya. Berarti pernah melihat. Oke, dari tiga gambar ini Bapak mau buat sedikit. Pernah lihat enggak 3 gambar ini kira-kira mana gambar yang memang sesuai sakramen baptis gereja Katolik agama kita? Mana gambar Saya, mana? Pak. 1, Saya, 2, Pak. 3. Ayo silakan Epi. Gambar yang mana Epi? Gambar kayaknya nomor 3, Pak. Sama Pak, nomor 3 Oh, juga kayaknya Pak. oke, Iya, Pak. baik, bagus. Memang berarti Epi ini dibaptis bayi atau dibaptis dewasa Epi? Baptis bayi, Pak. Tapi saya pernah lihat adik saya, Pak, dibawa ke Oh, bagus gereja memang. kayak gini. Pantas lah, pantas. Bagus, bagus, bagus. Oke. Baik, 3 gambar ini supaya pembelajaran kalian dan untuk kalian ketahui, anak-anak semuanya. Ya, untuk yang Katolik, cara pembaptisannya kita seperti yang di gambar 3. Oke, terima kasih. Berikutnya, kita masuk pada simbol dan lambang dalam sakramen baptis. Gambar yang pertama, gambar Bapak Uskup. Ya, ingat ini simbol untuk diingat supaya nanti ada pertanyaan atau ada persoalan, nanti ada apa LKPD atau ditanya di luar, kalian mengetahui tentang simbol dan lambang dalam sakramen baptis di gereja Katolik kita. Yang pertama ini ada gambar penandai salib di dahi. Artinya ya, menandai salib di dahi melambangkan pengabdian dan pengakuan iman kepada Tuhan. Gambar kedua, gambar apa ini? Ada yang tahu? Air. Air, oke, Gumala, mantap. Air suci, simbol pengampunan dosa, kemurnian, dan pembaharuan kehidupan calon baptis. Gambar ketiga, ayo, ada yang tahu gambar apa ini? Kayak minyak itu, Pak. Oke, kayak minyak. baik, terima kasih. Baik, Bu Marceliana, nangkap baik. Bagi umat Katolik, minyak krisma melambangkan penguatan dan pengudusan, penyertaan Allah dalam tugas perutusan dan kepemimpinan, penerimaan anugerah Allah yang menguatkan. Nah, itu. Supaya diingat ya. Oke, gambar ke 3, gambar apa ini? Baju Baju, putih, Pak. Baju Kayak putih. hantu. Ya, Pak. Ya, benar. Baik. Jubah putih atau kain putih di dalam sakramen baptis itu simbol tanda kehidupan Kristen yang setelah ditebus oleh Allah sendiri. Berikutnya gambar apa? Lilin. Lilin. Lilin yang Oke, bernyala, lilin Pak. itu Nyala dia. adalah
melambangkan simbol cahaya Kristus yang hadir memberikan keselamatan baptis dalam kehidupan kekristenan. Oke, sebentar. Berikutnya gambar apa ini? Gambar orang dituang air, Pak. Gambar orang dituang air. Tapi itu adalah merujuk pada gambar bapak atau wali baptis. Nah, ini yang sampingnya ya, dengan di samping ada ibu, ada bapaknya nih. Nah, simbolnya atau lambangnya untuk diingat menjadi saksi pembaptis seorang anak dan berkomitmen untuk membantu dalam pendidikan iman serta pembinaan spiritual anak baptisnya seumur hidup. Seperti yang disampaikan dijawab oleh Happy tadi, dia dibaptis bayi. Jadi tidak lihat, tapi orang tua selalu memberi yang terbaik untuk Happy dan juga yang lain. Dan tapi tugas seorang wali baptis tidak sampai di situ. Mereka juga membantu tugas orang tua. Yang terakhir menjadi ayah baptis. Oke. Herman, udah level berapa kok Herman kemarin? Herman, Pak. Ya, Dengan Pak. Ibu Marlin Marlin. ribut, Pak. Marlin, tenang dulu ya Marlin. Kita belajar dulu. Fokus ke depan dulu ya Marlin ya. ya Pak. Ya, Pak ganggu, Pak. Marlin nih Marlin. anak kesayangan Bapak nih, selalu semangat. Jadi fokus ke depan dulu. Baik, Bapak lanjut ya. Baik, Bapak lanjut nih. Ada pertanyaan lagi nih, berkaitan dari yang Bapak sampai dari atas tadi. Apa yang dimaksud dengan sakramen baptis? Kedua, bagaimana proses pelaksanaan sakramen baptis? Ketiga, apa saja simbol-simbol sakramen baptis yang kamu ketahui? Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan, pasti semuanya bisa. Nanti bisa ditanyakan lagi. Siapa yang boleh memberikan sakramen baptis? Nah, ada gambar tadi siapa yang memberikannya kan? Kemudian ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Bapak jelaskan dulu ya. Untuk diskusi kelompok ini, kemarin kan udah Bapak kirim kan itu link video sama LKPD untuk Sudah, anak-anak Pak. semuanya. Sudah nonton, Herman? Sudah. Oke, yang lainnya sudah nonton videonya? Udah, Pak. Oke, baik, bagus. Baik, kita karena ada 7 orang nih langsung Bapak buat nih. Kita buat dia menjadi 3 kelompok. Nanti ada yang satu kelompok karena 7 ya, ada yang 2, kelompok 2, kelompok 3. Udah Bapak, jangan rebutan ya dalam kelompok ya Marlin ya. Pak, permisi Pak. Mau ke Ya. kamar kecil Pak. Wah, oke. Baik, nanti segera kembali ya. Tapi jangan lama ya. Nanti kalau sudah dari kamar Ya kerja bisa Pak, kembali. Oke, silakan. permisi Pak. Ya, silakan. Baik, eh, anak-anak sekalian, soal untuk pemandu dalam kelompok, ingat, fokus karena ini ada di LKPD yang telah kalian terima dan videonya udah kalian tonton. Bapak ingatkan dalam video yang kalian simak, yang kalian tonton, yang Bapak kirim kemarin, apa yang kamu pahami dalam tahap-tahap penerimaan sakramen baptis. Nah, 2 link itu sama, yaitu pembahas tentang sakramen baptis yang kalian tonton. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sakramen baptis? Dan ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Berikutnya, bagaimana proses pelaksanaan sakramen baptis yang dilakukan dan siapa yang berperan penting dalam proses ini? Berikutnya, apa saja simbol-simbol sakramen baptis yang diterima oleh orang yang dibaptis? Berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah dibaptis untuk menjaga dan memperkuat imannya setelah menerima sakramen baptis? Oke, sampai di sini ya, untuk diingatkan sebenarnya di LKPD sudah ada, tapi Bapak jelaskan supaya kalian memahami dalam pengerjaan LKPD-nya. Oke. Bapak ingatkan ya, untuk kelompok Bapak mau ngasih waktu total 15 menit. Karena di link video yang sudah Bapak kirim kemarin dan kalian sudah menontonnya, ya, tentang sakramen baptis. Jadi, untuk 5 menitnya nanti untuk diskusi dan tiap kelompok mempresentasikan dan menunjukkan hasil kerja kelompok kalian. Nah, ini kemarin ya sudah diterima semuanya. Mungkin malah ada yang setelah menonton video karena ada pertanyaan di LKPD sudah ada yang mengerjakan. Tidak apa-apa. Oke, semuanya sudah sudah terima nih ya. Gimana Maria? Udah Pak. Oke, Udah baik. Pak, ini Pak.
Oke, baik, bagus. Siap. Siap. Nah, ya, ini tugas kelompok. Waktunya Bapak kasih. Yang ini yang kedua, LKPD kedua tugas untuk mandiri secara pribadi sendiri. Ini mudah mengerjakan. Lihat, pasangkan gambar yang sesuai tentang misa syukur penerimaan sakramen baptis dengan menarik garis pada keterangan yang benar. Nah, contoh gambar pertama ini kan bukan saat perarakan masuk gereja. Berarti bukan. Contoh tarik ya, ini di selesai tugas kelompok silakan langsung mengerjakan yang ini. Ini agak mudah karena setelah Pak jelaskan ada gambar tadi, simbol segala macam. Nah, ini gambarnya juga jelas, kalian bisa mengerjakannya. Oke, baik. Untuk ini kelompok 1, 2, dan 3, silakan kira-kira untuk menunjukkan tugasnya yang sudah mengerjakannya. Kelompok Maria sudah siap? Belum, Pak. Bentar lagi. Nomor 4, Pak. Silakan. Yuk, kelompok berapa? Kelompok 1, Pak, sama malah, Pak. Oke, silakan. Ini, Pak, tadi ini kain putih, lilin menyala, Ya, air, minyak, wali baptis. Itu, Pak. kurang satu. Apa di situ yang kurang apa? Ayo. Minyak. Minyak. Udah, minyak udah. Malah ya. yang pertama itu Lilin. yang ada gambar Bapak Uskup. Ayo, tadi Herman. Apa itu? Penandai. Dahi. Ya, Salib. penandai. Dan itu yang Ya. pertama malahan ya, penandai tanda salib di dahi. Oke, nah itu. Jadi jangan lupa itu selalu yang utama itu dari imam atau Bapak Uskup menandai di dahi. Baik. Baik, yang ini yang untuk untuk kelompoknya semuanya terima kasih. Nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Dikumpulkan Ya, kembali ke Bapak Pak. semuanya ya. Siap, Pak. Baik, kita lanjut yang LKPD yang individu ini mudah nih. Ini cara pribadi. Sama lihat ada saat perarakan masuk gereja. Nih gambar yang mana seharusnya kita tarik ini. Gambar nomor 4, Pak. Oke, bagus Marina. Nih kita tarik gambar nomor 4 nih perarakan masuk ya ke sini. Ya, tinggal tarik garis lurus ya. Pensil atau ballpoint kalian kasih tanda garisnya bagus-bagus. Kalau mau lurus Marlin pakai penggaris ya, biar bagus, biar enak Bapak melihatnya, menilainya nanti ya. Mungkin ada yang lain, gambar mana lagi yang sudah ditemukan? Yang sudah, yuk. Gambar yang mana lagi? Saat dibaptis, Pak. Gambar nomor 5, Pak. Gambar nomor 5, Gambar tarik nomor ke 6. tarik Nomor ke 3. tarik ke nomor berapa yang kanannya, Marlin? Salah, Pak. Salah Marlin itu, salah, Pak. Pak. Gambar Ah. nomor 3, Pak. Jawabannya, Pak. Ah, Nomor Marlin 3, nanti. Pak. Gambar 3. Nanti latihannya menariknya pakai pensil dulu, Marlin ya, biar nanti diperbaiki ya di Iya, pemadamnya Pak. itu ya. Ya, bagus. Nah, Pak, gambar-gambar Pak. ini yang selalu kita jumpai dan selalu kita bersama-sama orang tua kalian ke gereja, selalu kita jumpai gambar-gambar atau kegiatan seperti ini. Ini semuanya ada di dalam gereja kita. Oke, baik. Jangan lupa juga tugas ini dikumpulkan ya. Siap, Iya, Pak. Pak. Oke, Ya, baik. Pak. Terima kasih. Baik. Kita lanjut ya semuanya. Terima kasih untuk layanan tugas kelompoknya, tugas mandiri, tugas individunya. Sekarang, baik anak-anak sekalian, dari hasil kerja kelompok tadi, hasil presentasi setiap kelompok, kita buat kesimpulan bersama dan pesan akhir pembelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulan dan pesan akhir. Kita menyimpulkan bersama simpulan akhir pembelajaran kita, yaitu sakramen baptis ialah awal perjalanan kehidupan kekristenan dan kesatuan dengan gereja Kristus. Marilah kita merenungkan makna dan pentingnya dalam hidup kita sebagai umat Katolik. Bapak berharap pembelajaran tentang sakramen baptis hari ini tidak terhenti dan cukup sampai di sini, karena kita dan kalian semuanya yang telah menerima sakramen baptis, kita semuanya menjadi tangan dan penyambung lidah Allah. Semoga kedepannya hidup kita semuanya semakin seturut dengan kehendak Allah ya. Sekalian materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Dan Bapak ingatkan pertemuan untuk minggu depan tentang sakramen Ekaristi. Mari
anak-anak sekalian, kita tutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan doa. Yuk, yang bertugas silakan nih, silakan lihat doanya. Kau Mas Liana. Bisa nyaku ya. Ya. Nah, ada diingatkan Marlin tuh. Pak Baik. Herman. Yuk, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menjaga kami untuk belajar bersama Bapak Guru kami. Semoga kami dapat menghayati sakramen baptis kami, supaya kami juga dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Roh Kudus, amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian hari ini. Semangat belajarnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ajarkan hari ini tidak lupa. Sampai jumpa, silakan nanti selesai istirahat masuk ke kelas pelajaran berikutnya lagi. Sampai jumpa Ya, minggu Marlin depan, semuanya. Pak. Ya, Dadah. baik, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Pak, besok nyanyi kita ya, Pak. Oke, baik Marlin, kita awali nanti nyanyi Besok minggu depan nyanyi lagi. lagi Baik, ya, Pak. Marlin yang pimpin di depan nanti ya untuk nyanyi minggu depan ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Mungkin seperti itu yang kegiatan per-teaching saya yang awal ini. Yang ini komentatornya. Pertama-tama kita beri apresiasi untuk Pak Johan ya, karena perdana yang pertama kali untuk mencoba pre-teaching pada pagi hari ini di kelas kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Jadi komentar dari saya, secara keseluruhan proses pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik dan dengan lancar. Guru yang aktif, interaktif, menarik. Guru kelihatan sangat kreatif dalam menyajikan metode media pembelajaran sehingga siswa itu benar-benar terlibat aktif selama proses pembelajaran. Nah, sedikit kekurangannya karena kita ini berbatas waktu. Jadi memang kita ini keterbatasan waktu seolah-olah ya proses pembelajaran tadi agak terkesan terburu-buru. Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Baik, ini terima kasih dari saya, hanya ini komentarnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Gumala dan teman-teman semuanya.